Katolik mungkin udah siang kali ya. Nah, jadi selamat pagi untuk daerah, waktu Indonesia Barat, nah yang agak-agak ke timur selamat siang. Masih semangat ya untuk puasanya hari ini. Semoga yang berpuasa tetap semangat karena sudah mendekati, momen-momen terindah kita ya, untuk umat muslim. Lalu untuk umat Kristen, Katolik juga semangat karena sebentar lagi juga bakal, Paskah nih. Jadi, kayaknya tahun ini rame banget ya untuk momentum seluruh umat, sebagian besar umat di Indonesia dari berbagai agama. Selanjutnya di sini perkenalkan saya Anastasia Arsiwangita Dewi, bisa dipanggil Ana, bisa dipanggil Gita, Dewi juga boleh atau Anggi ya senyamannya, teman-teman aja panggilnya gimana. Saya di sini adalah pengelola dari penerbit Ananta Vidya yang berdomisili di Yogyakarta. Nah, ini aku manggilnya teman-teman aja kali ya, biar kita kayak lebih santai aja. Toh kita sama-sama berjiwa muda, jadi nggak masalah ya. Oke, dalam sesi hari ini kita akan membahas tentang muatan lokal dan hubungannya dengan PMM. Jadi kalau misalnya para guru nih pasti udah mm, sangat hafal ya dengan platform PMM itu ya, Merdeka Mengajar. Oke, nah ada yang minta dipanggil guys. Teman-teman aja biar kita Indonesia sekali ya. Nah, di sini temanya adalah penulisan buku mulok atau muatan lokal guna peningkatan profil Merdeka Mengajar. Buat teman-teman nih yang sekarang berprofesi sebagai guru khususnya atau mungkin kepala sekolah, pasti sangat mengenal sekali dengan konsep mulok itu ya, karena sebagian besar muatan lokal itu biasanya dijadikan buku teks dan itu eh, masuk ke pendidikan bahasa daerah. Tapi ternyata muatan lokal itu tidak hanya pendidikan bahasa daerah aja, cukup luas konsep dari muatan lokal itu. Nah, sebelum kita membahas ke konsep-konsep lainnya, kita akan membahas konsep muatan lokal dulu sebagai bagian dari buku ajar atau yang biasa teman-teman gunakan ketika mengajar di sekolah. Oke. Jadi deskripsi buku pendidikan nih menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan. Yang pasti ada teks utama. Nah, teks utama ini sangat hafal sekali ya teman-teman, kayak ada buku matematika, terus ada buku IPA, sosial, kalau sosial IPS kayak gitu ya. Kalau di SD kan ada IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terus ada buku teks pendamping. Nah, teks pendamping ini biasanya modul atau LKS. Selanjutnya nih, buku teks muatan lokal. Merupakan buku teks yang berisi materi muatan lokal sesuai dengan dokumen yang berlaku di daerah. Nah, merupakan kajian tentang potensi dan keunikan lokal. Nah, tujuannya adalah untuk membekali peserta didik dengan sikap pengetahuan, keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, dan budaya di daerahnya, melestarikan dan mengembangkan keunggulan serta kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan daerah serta pembangunan nasional. Jadi kompleks buku teks muatan lokal ini ternyata bebannya berat ya. Dia harus bisa mencakup untuk baik dari SDM-nya dan juga lingkungan di sekitar SDM. Bagaimana pembangunan itu bisa terbentuk khususnya di daerahnya sendiri. Lalu selanjutnya adalah buku non-teks. Ini adalah buku-buku yang sering ditemukan, terutama kalau teman-teman suka main di toko buku. Jadi ini adalah buku yang bersifat pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Nah, bisa buku pengayaan, buku referensi, dan panduan pendidikan. Ini masih seputar buku-buku yang ada hubungannya dengan kegiatan lingkup sekolah ya. Oke, kita ke buku non-teks dalam lingkup sekolah. Ini ada buku pengayaan. Ya. Karakteristiknya adalah memperkaya dan meningkatkan penguatan ilmu pengetahuan teknologi seni dan budaya. Keterampilan spesifik dalam bidang tertentu juga membentuk kepribadian.
Terus ada buku referensi yang merupakan sebuah rujukan dalam waktu tertentu dengan sifat sebagai pengetahuan tersier. Dan buku ini biasanya mencakup kamus, ensiklopedia, ataupun atlas. Kalau atlas mungkin anak-anak zaman sekarang kurang paham ya, karena sekarang kan sudah ada Google Map. Jadi kalau ditanya Amerika itu posisinya di mana, udah pada buka Google Map. Mungkin kalau zaman-zamannya anak 90-an ke bawah gitu ya, kita masih buka kelas kalau mau nyari sesuatu ya, kita masih mengandalkan peta. Terus ada buku panduan pendidik. Nah, buku panduan pendidik ini memuat prinsip, prosedur, dan deskripsi dari materi pokok untuk model pembelajaran yang dapat digunakan oleh para pendidik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai peserta didik. Suaranya nggak ada ya? Bentar. Kalau sekarang suaranya sudah kedengeran belum ya? Oke, sudah ada. Nah, kita lanjut lagi nih ke pembahasan muatan lokal. Jadi, beberapa definisi terkait muatan lokal. Yang paling seru adalah definisinya milik Pusat Pengembangan Kurikulum, yang menjelaskan bahwa muatan lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan dalam mata pelajaran yang ada. Jadi, kalau dari pengembangan kurikulum ini menyatakan ada potensi dan keunggulan daerah. Nah, pertanyaannya dari aku nih, menurut teman-teman, kalau cerita rakyat ini termasuk bagian dari keunggulan daerah nggak sih? Padahal itu kan karya fiksi ya. Termasuk bagian dari muatan lokal nggak sih yang perlu dibeberkan atau diceritakan secara berulang kepada masa-masa yang akan datang? Menurut teman-teman kayak gimana? Lalu ada pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional. Yaitu muatan lokal adalah bahan kajian untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi daerah. Lalu ada juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 79 tahun 2014 tentang muatan lokal kurikulum 2013. Nah, definisinya ini ada di pasal 1 ayat 1 dan 2 ya, yang berbunyi muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran dari suatu pendidikan SD hingga SMK atau MTK yang isinya berupa muatan atau proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Juga terdapat dalam pasal 2 ayat 1, yaitu muatan lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran dari suatu pendidikan yang berisi muatan atau proses pembelajaran tentang potensi keunikan lokal yang bertujuan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat mereka tinggal. Terus selanjutnya, oke, suaranya masih belum kedengaran ya? Saya coba memperbaiki sinyal sebentar. Oke. Semoga nanti ini ya terdengar di tempat teman-teman semua ya. Itu tadi adalah materi tentang muatan lokal. Selanjutnya adalah tujuan muatan lokal nih. Jadi pusat kurikulum itu mendeskripsikan tujuan muatan lokal itu adalah mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya. Juga memiliki bekal kemampuan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi lingkungan masyarakat pada umumnya. Jadi bisa juga untuk daerah situ atau di luar daerah itu. Jadi kalau misalnya pendatang nih
mereka memahami bagaimana kondisi kearifan lokalnya itu, budaya daerah itu bisa menjadi pengetahuan bagi para pendatang. Para pendatang itu bisa aja orang yang menetap, bisa juga orang yang sekedar misalnya liburan aja nih ke situ. Memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai atau aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional, menyadari lingkungan dan masalah-masalah yang ada di masyarakat, serta dapat membantu mencari pemecahannya. Jadi ternyata menurut pusat kurikulum adanya muat lokal ini ya, atau solusi. Nah, kalau konsep dari solusi ini biasanya berhubungan dengan pemahaman literasi. Jadi kalau misalnya teman-teman selama ini dengar, ayo nih kita kegiatan literasi. Kegiatannya menulis, menerbitkan buku, membaca. Padahal nih ya teman-teman, kegiatan literasi itu atau deskripsi dari literasi itu salah satunya adalah membantu memecahkan masalah dan peningkatan intelektual itu baik dalam segi pendidikannya, emosionalnya, spiritualnya, ataupun keterampilan. Jadi ruang literasi itu luas dan muatan lokal itu bisa masuk ke dalam ruang lingkup literasi ini. Termasuk ketika teman-teman misalnya pandai menghafalkan Al-Quran misalnya, itu juga bagian dari literasi. Ketika teman-teman misalnya bikin kerajinan tangan, nah itu juga bagian dari literasi. Jadi proses-proses itu termasuk dari kombinasi muatan lokal dengan tujuan adanya pengembangan literasi termasuk dalam memecahkan masalah karena proses literasi itu tujuannya salah satunya adalah pengembangan intelektual. Jadi bagaimana cara kita menilai sebuah masalah dan menyelesaikannya. Lalu Permendikbud nomor 79 tahun 2014 tentang muatan lokal kurikulum 2013 mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, spiritual di daerah tempat tinggal, melestarikan dan mengembangkan keunggulan serta kearifan lokal yang berguna bagi diri juga lingkungan dalam menunjang pembangunan kearifan lokal. Dan yang terakhir nih teman-teman dari kurikulum Merdeka Belajar. Ini kurikulum yang versi terbaru ya sekarang ya. Memperkenalkan setiap siswa kepada lingkungan sendiri, ikut melestarikan budaya daerah yang termasuk kerajinan, keterampilan yang menghasilkan nilai ekonomi di daerahnya, memberikan siswa bekal kemampuan, keterampilan untuk hidup di masyarakat, dan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, serta dapat menolong diri sendiri dan juga orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga kalau kita mengikuti poin pokok dari kurikulum Merdeka Belajar, fungsi dari adanya muatan lokal itu adalah pengembangan nilai SDM dan peningkatan nilai ekonomi. Itu dari SDM-nya sendiri hingga di sekitarnya. Jadi kalau misalnya ada nih muatan lokal, wayang misalnya, pewayangan. Ketika ada kegiatan pewayangan berarti yang di branding ya, atau yang dijenamakan. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu brand itu bahasa Indonesianya jenama. Dijenamakan oleh daerah setempat, itu kan jadinya daerahnya semakin unggul. Misalnya sebagai desa yang dianggap, oh ini memang desanya dalang, kayak gitu, desanya pedalang. Terus dari pedalangnya sendiri dan juga sindennya sampai pemain musiknya, mereka berhasil untuk meningkatkan taraf hidup, taraf ekonomi. Apalagi kalau ternyata zaman sekarang kan ada YouTube, ada sosial media dan lain-lainnya ya. Ketika memang pagelaran itu bagus, itu sangat berpotensi untuk bisa tayang di daerah-daerah lain. Sehingga yang awalnya mungkin kita tahunya cuma, oh wayang yang konsepnya seperti ini hanya ada di Yogyakarta dan ternyata dan kita harus ke Yogyakarta dulu untuk bisa melihat wayang seperti itu. Dengan adanya modernisasi, kita jadi paham nih, oh ternyata ada wayang yang konsepnya seperti ini dan ini berbeda dengan wayang di Bali misalnya. Nah,
Itu adalah salah satu tujuan muatan lokal ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nih pendidik, gimana sih caranya ngunggah buku muatan lokal? Ngunggah buku muatan lokal itu nanti teman-teman bisa membuka PMM dulu, platform Merdeka Mengajar. Lalu nanti teman-teman pilih pengunggahan bukti karya. Dari bukti karya ini, teman-teman pilih bahan ajar. Nah, nanti ada dua cara pengunggahannya. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman milih jenjang SMP, terus milih kelas, nanti biasanya ada pemilihan lainnya ini. Apakah muatan lokal yang seperti apa, misalnya kayak bahasa, atau muatan lokal lain-lain. Jadi kalau muatan lokal lain-lain itu mungkin tentang kayak pengenalan makanan daerah atau kuliner daerah. Ini bisa masuk ke muatan lokal lain. Atau mungkin pengenalan tentang cerita rakyat, karena kan cerita rakyat adalah bagian dari budaya itu sendiri. Atau mungkin tradisi-tradisi yang ada di masyarakat itu nanti bisa ambil muatan lokal lain. Atau kalau misalnya tidak terikat kelas, kayak cerita rakyat gitu kan, anggap aja jenjangnya SD gitu ya, sekolah dasar. Tapi tidak terikat oleh kelas. Jadi kelas 5 juga bisa baca, kelas 6 juga bisa baca, kelas 4 juga bisa baca. Nah, nanti dipilih aja tidak terikat oleh kelas. Lalu yang bagian mata pelajarannya ini dikosongkan. Kalau jenis bahan ajarnya tetap referensi materi, terus di kayak gitu. Nah, kita melanjutkan tentang buku muatan lokal untuk buku umum komersial. Jadi kenapa sih kita dari muatan lokal pendidikan terus tiba-tiba ke muatan lokal umum komersial? Karena sejak di tahun 2023 itu setelah terjadi gencar-gencarnya ISBN katanya mau punah nih ya, itu kan memang ada beberapa kebijakan peraturan negara tentang buku-buku yang bisa di ISBN-kan. Nah, peraturan ini dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, kalau misalnya buku muatan lokal gimana nih? Kalau buku muatan lokal teks atau buku yang dia ditujukannya sebagai buku ajar, misalnya kayak bahasa Jawa atau bahasa Sunda, itu memang harus lolos penilaian Kemdikbudristek sebelum bisa diterbitkan ber-ISBN. Itu memang kebijakan yang terbaru. Sehingga kalau buku ajar ini prosesnya lama, teman-teman. Karena dari Kemdikbudristek itu nunggu ujiannya aja bisa 1 tahun sendiri. Karena memang ujiannya kan dipetakan oleh Kemdikbudristek. Bulan ini ujian apa, bulan depan ujian materi apa, bulan selanjutnya ujian materi apa. Jadi memang harus dipantengin satu-satu nih sampai ujian buku muatan lokal yang buku ajar. Atau mungkin buku muatan lokal yang non-teks, buku pendamping itu tadi. Terus ada juga buku umum ber-ISBN yang merupakan buku dengan format penulisan umum dan ditujukan untuk komersial. Jadi kalau kita ngomongin muatan lokal dalam format umum, itu salah satunya antologi cerita rakyat. Jadi cerita rakyat itu konsepnya pasti lokal sekali kan, karena seperti yang teman-teman ketahui, bahwa cerita rakyat itu memang punya karakteristiknya masing-masing di setiap daerah. Terus apalagi nih yang termasuk buku umum? Misalnya kayak kuliner. Jadi kalau di Yogyakarta itu kita ada gudeg, mungkin itu kalau dibukuin kita bisa tahu nih bagaimana mengelola gudeg dari barang sampai menjadi dagangan. Nah, nanti di dalam buku itu teman-teman bisa bercerita nih asal-usul kata gudeg itu apa sih? Terus gudeg itu makanan golongan menengah atau ke atas atau gimana? Jadi kan diceritakan dulu eh, bagaimana sejarah si gudeg itu. Terus nanti bisa diceritakan juga kalau mau masak gudeg itu bahan-bahannya apa aja. Terus alat-alatnya apa aja. Terus prosesnya bagaimana. Gudeg yang versi zaman dulu dengan versi zaman sekarang itu perbedaannya apa. Terus
bagaimana dari gudeg ini supaya bisa menjadi pertumbuhan ekonomi, berarti dijual. Proses dijualnya kayak gimana? Berapa nilai bahan baku yang harus dibeli, terus berapa nilai si gudeg ini harus diperdagangkan. Terus kemana aja sih caranya jualan gudeg? Oh, misalnya buka dulu di rumahnya, atau mungkin nyewa, atau mungkin sekarang memaksimalkan yang namanya online shop kayak gitu. Banyak sih ya, jadi konsep muatan lokal ini yang bisa kita angkat dari daerah luar itu banyak, termasuk sendera tari, teater, musik, terus kebudayaan kayak gitu. Kalau misalnya di Yogyakarta ada Labuhan, nah itu bisa diceritakan. Nah, konsep menceritakannya pun tidak harus dalam bentuk buku fiksi. Teman-teman bisa menceritakan konsep Labuhan misalnya sebagai salah satu upacara adat di Yogyakarta, atau mungkin upacara adat di daerah setempat teman tinggal, itu bisa diceritakan juga dalam bentuk buku non-fiksi. Jadi pengemasannya itu lebih luas lagi ketika muatan lokal ini menjadi buku umum. Gitu. Lalu bagaimana dengan jumlah halamannya ketika teman-teman memutuskan untuk menerbitkan buku? Buat teman-teman yang biasa menerbitkan buku di sebelum tahun 2023 ya, itu tidak ada masalah dengan jumlah halaman. Artinya teman-teman 32 halaman aja, teman-teman udah bisa menerbitkan buku ber-ISBN. Tapi dengan mengikuti aturan yang saat ini, materinya aja itu harus 50 halaman. Jadi ini baru pembahasannya aja. Sesuai dengan ukuran fisik bukunya. Jadi misalnya nih teman-teman mau nerbitin buku ukurannya A5. Berarti materinya 50 halaman ukuran A5. Kalau misalnya teman-teman mau nerbitin buku ukurannya UNESCO, 50 halaman untuk ukuran UNESCO. Tapi ada pengecualian. Jadi khusus untuk buku cerita bergambar, yang biasanya buku anak-anak, itu minimal 10 halaman untuk materi atau pembahasannya. Jadi ini hanya materinya aja, belum nanti termasuk prakata atau kata pengantar, bionarasi, apa ya biasanya. Oh ya, kayaknya cuma itu daftar isi, daftar pustaka. Terus LKS dan modul untuk saat ini tidak mendapatkan ISBN. Jadi kalau teman-teman dulu nerbitin modul bisa, nah kalau sekarang sudah nggak bisa lagi. Nah, ini adalah tantangan menerbitkan buku mulak. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat format yang di poster, itu ada pelatihan dan juga menerbitkan buku mulak tunggal. Dan ini sifatnya umum. Jadi bukunya bisa diperdagangkan dimanapun dan tidak harus mengikuti seleksi dari Kemdikbudristek. Jadi lebih hmm, mudah untuk proses menerbitkannya ya. Soalnya kalau lewat Kemdikbudristek harus penilaian tadi ya itu alurnya lumayan panjang. Nah, tantangannya adalah penulis membuat karya tunggal yang berhubungan dengan muatan lokal. Bisa karya fiksi atau non-fiksi ditulis dalam format MS Word, ukuran A5, Times New Roman 12, spasinya 1/4 atau 1,5. Jadi, kalau tadi kan ada target minimal 50 halaman, kalau misal teman-teman nulisnya 1/4 spasi, tapi kok nggak nyampe 50 halaman, bisa diganti jadi 1. Nah, terdiri dari prakata, materinya sendiri yang 50 halaman tadi, bionarasi dan juga blurb. Nah, buat teman-teman nih yang belum tahu apa itu blurb, jadi blurb itu tulisan untuk sampul belakang buku. Nah, kalau misalnya teman-teman beli buku, biasanya kan kalau masih dibungkus plastik, kita yang baca ngeliatnya dari sampul depan, terus kita cek nih sampul belakangnya, kira-kira buku ini isinya apa ya? Itu namanya blurb. Lalu untuk materi antara 50 halaman sampai 100 halaman ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Lalu template naskah dapat diunduh melalui situs www.penerbit-ananta.com. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung nih caranya mengubah ukuran di MS Word, kan biasanya kalau teman-teman buka di MS Word ukurannya otomatis A4 nih. Tapi bingung caranya, nanti bisa ngunduh template naskah dulu.
lalu menyiapkan sampul buku dengan resolusi minimal 1200 piksel. Nah, sampulnya ini harus diambil dari gambar-gambar yang aman komersial. Misalnya kayak gambar dari Canva atau Freepik. Nah, sebagai catatan nih teman-teman, kalau misalnya gambar dari Freepik, atau mungkin teman-teman mau ngambil gambar dari AI, desain sendiri tapi pakai AI, teman-teman harus membaca dulu nih syarat dan ketentuan berlakunya. Jadi kadang orang ngambil gambar tapi tidak membaca syarat dan ketentuan berlaku. Nah, karena ISBN itu adalah produk komersial atau produk perdagangan, konten-konten seperti ini itu bisa menjadi konten sensitif. Jadi kayaknya kita ngambil gambar bagus aja nih, langsung diunduh, dijadiin sampul. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus dicek dulu apakah dia beneran aman untuk komersial atau ternyata dia hanya boleh penggunaan pribadi. Nah, kalau penggunaan pribadi itu apa? Yang tidak ada hubungannya dengan keuntungan atau berpotensi mendapatkan nilai di situ. Nah, kalau penggunaan pribadi itu misalnya kayak teman-teman ngambil gambar terus dicetak jadi buku, notebook gitu ya. Tapi notebooknya itu cuman dipakai teman-teman, nggak dijual. Nah, itu termasuk pribadi. Atau dicetak buat ditempel di dinding kamar, kayak gitu juga termasuk penggunaan pribadi. Tapi kalau misalnya sudah ada fungsi ekonomi di situ, ada tujuan ekonominya, itu sudah termasuk komersil. Nah, kalau misalnya teman-teman paling enak kan memang pakai Canva kali ya. Kalau sekarang kan atau mungkin Microsoft Design. Nah, kalau Microsoft Design atau Canva kayak gini kan biasanya sudah ada cantuman bahwa ini tuh bisa untuk komersial. Nanti untuk syarat dan ketentuan berlakunya bisa dibaca lagi. Kalau Freepik itu bisa untuk komersial tapi harus mencantumkan situs Freepik-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngunduh gambar di Freepik dan teman-teman adalah pengguna gratis ya, bukan premium, teman-teman harus mencantumkan ilustrasi desain sampul diambil dari Freepik dengan tautan apa, atau cukup disampaikan aja bahwa ini diambil dari Freepik. Kalau pakai PixArt gimana Kak? Nah, itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi PixArt itu dia seperti Google, seperti Yahoo. Dia adalah mesin pencarian, tapi bukan situsnya. Sehingga tidak bisa kita langsung ngunduh gambar dari PixArt terus dijadiin sampul. Terus Canva juga ada Canva AI. Nah, AI-nya ini juga dalam syarat dan ketentuan berlaku itu dicantumkan. Kalau misalnya teman-teman pakai AI dari Canva, itu harus mencantumkan tulisan desain sampul dari AI Canva kayak gitu di bagian halaman copyright. Jadi memang syarat dan ketentuan berlaku itu harus dibaca dengan benar, meskipun itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kan kebanyakan mereka pakai bahasa Inggris nih ya, jadi teman-teman bisa menerjemahkan satu-satu secara perlahan-lahan aja syarat dan ketentuan berlaku supaya tidak salah guna. Selanjutnya, fasilitas peserta yang akan mengikuti tantangan. Pastinya buku akan diterbitkan ber-ISBN elektronik. Jadi buat teman-teman nanya ISBN elektronik itu kayak apa, Kak? Nah, ISBN elektronik itu ISBN khusus buku digital. Nah, sedangkan ISBN sendiri itu sebenarnya ada beberapa kriteria atau mungkin beberapa macam ya. Jadi ada ISBN cetak, yang cetak itu yang biasa kita pegang buku fisiknya. Lalu ada ISBN elektronik. ISBN elektronik itu ada dua versi juga. Ada yang elektronik dalam format PDF, ada juga elektronik dalam format EPUB. Nah, yang model EPUB itu biasanya kalau diterbitkannya atau dipublikasikannya nanti ke platform-platform yang dia itu memang menggunakan EPUB untuk mengunggah konten. Misalnya kayak Amazon. Amazon itu kan masih pakai EPUB. Terus ada royalti penjualan, ini 15%, belum dipotong pajak. Jadi setiap kali terjadi penjualan, itu kita akan ada laporan royaltinya. Jadi dalam tantangan kali ini memang tujuannya adalah peningkatan kebutuhan informasi di masyarakat, dan juga harapannya ketika buku itu terbeli, si penulis yang ikut tantangan ini juga mendapatkan keuntungan finansial.
Lalu ada proses penerbitan yang tidak dipungut biaya. Jadi setelah mengirimkan materi-materi itu, untuk proses selanjutnya tidak ada biaya hingga si buku ini diterbitkan ya, sampai si penulis itu mendapatkan surat keterangan bahwa bukunya telah terbit. Lalu tersedia file PDF untuk diunggah ke platform Merdeka Mengajar. Nah, ini untuk file PDF-nya nanti sekitar 20% dari total halaman buku dengan tanda air. Teman-teman pasti nanya nih ya, kenapa sih Kak kok 20% kok enggak seluruh file PDF-nya aja? Jadi kalau teman-teman mengunggah seluruh file PDF ke PMM, itu nanti guru-guru lain bisa mengunduhnya 100% tanpa membayar. Padahal dan itu nanti bisa dibagikan ke guru-guru lainnya tanpa mengunduh. Nah, kita nggak tahu ya proses dari terunduh terus sampai dibagi-bagikan itu sampai berapa jauh dan Anda tidak tahu siapa saja yang sudah membaca buku Anda. Nah, sedangkan si buku ini bersifatnya komersial, meskipun ada komersial yang yaitu dijual gratis, tapi tetap dijual. Nah, kalau dijual gratis itu gimana, Kak? Misalnya diunggah di platform Google Playbook, tapi orang-orang bisa mengunduh tanpa membayar. Nah, itu dijual gratis. Tapi kan ketika teman-teman mendapatkan akun atau buku dari platform yang tersedia, baik itu gratis atau berbayar, file PDF itu menjadi eh, bukan menjadi miliknya pembeli. Jadi pembeli cuma bisa baca tanpa memiliki seutuhnya dari hak cipta atau hak publikasi sebuah naskah. Nah, ini yang paling kita jaga ya. Jadi ketika teman-teman mengunggah file nanti 20%, kalau misalnya di PMM kan ada kolom komentar. Nah, kalau ada orang yang berkomentar nanya nih, Bunda atau Bapak, kok bukunya cuman segini? Yang utuh ada enggak? Gitu misalnya. Bisa diarahkan untuk membeli di platform-platform yang sudah disediakan. Misalnya ada Google Playbook, diarahkan aja, oh kalau mau versi utuhnya beli di sini ya Bun, misalnya kayak gitu. Terus nanti ada surat keterangan dan penerbitan buku serta sertifikat. Jadi kalau teman-teman mau nanya kenapa kita nggak bisa munggah, karena dari PMM sendiri tidak ada kewajiban harus utuh. Yang kedua, kita menghindari pembajakan buku, yaitu diunduh dan disebarluaskan tanpa izin dan sepengetahuan penulis ataupun penerbit. Lalu ada ketentuan tambahan nih teman-teman yang harus diketahui. Setiap naskah pastinya akan dikurasi. Dikurasi ini maksudnya dicek udah sesuai belum alurnya, udah sesuai belum eh, deskripsinya, atau adakah kekurangan. Nah, kalau misalnya teman-teman nulis buku fiksi nih, memutuskan untuk menulis buku fiksi, baik itu cerpen ataupun novel, itu kan pasti plotnya nih harus dicek. Ya, jangan sampai dia lagi ngomong di kamar mandi tiba-tiba sudah pindah di sekolah misalnya. Nah, ini kan harus dijelaskan bagaimana si tokoh ini berproses dari kamar mandi sampai pindah ke sekolah. Tidak bisa tiba-tiba dari kamar mandi terus langsung sampai sekolah. Ini kan membingungkan pembaca. Lalu ada sudut pandang. Nah, kalau misalnya konsistensi sudut pandang ini juga penting. Jadi kalau teman-teman memutuskan untuk menggunakan sudut pandang orang pertama alias aku, nah teman-teman harus konsisten nih untuk menceritakan si tokoh aku menggunakan sudut pandang orang pertama itu sampai sebuah cerita itu selesai. Nah, teman-teman juga harus paham ketika teman-teman menggunakan sudut pandang tokoh aku atau sudut pandang orang pertama, artinya teman-teman hanya bisa menceritakan apa yang si aku lihat, si aku rasakan, atau si aku dengar. Jadi misalnya nih ada tokoh aku posisinya lagi di kamar tidur. Teman-teman nggak bisa nih menceritakan apa yang terjadi di Alfamart misalnya, atau di Alfamedia, atau di kamar mandi tanpa si tokoh aku itu ada di lokasi tersebut. Jadi memang penggambarannya harus di sekitar tokoh aku.
Nah, kalau misalnya teman-teman pengen menggambarkan yang lebih luas lagi, teman-teman bisa menggunakan sudut pandang orang ketiga. Jadi nyebutin namanya satu-satu. Sehingga teman-teman bisa bilang, oh si Siska lagi tiduran nih. Terus si Anton lagi di kamar mandi nih. Atau si Budi lagi di Alfamart. Itu kalau ngomongin buku fiksi. Nah, kalau buku non fiksi gimana, Kak? Nah, teman-teman bisa menggunakan sudut pandang orang kedua, yaitu kamu atau Anda, atau kadang-kadang kalau misalnya buku-buku yang terkait dengan ibu-ibu, itu mereka manggilnya kadang mom, kayak gitu. Oke, mom, hari ini kita akan membahas tentang itu. Kalau misalnya mau cari yang umum ya aku atau Anda. Jadi kalau misalnya teman-teman bercerita nih tentang museum dan monumen yang ada di Yogyakarta. Nah, teman-teman kalau mau membangun hubungan dengan pembaca, jadi teman-teman bisa memanggil pembaca itu Anda dalam setiap tulisan. Pernah nggak sih Anda liburan di perpustakaan misalnya? Terus diceritain nih perpustakaan apa yang bisa buat liburan. Terus Anda bisa mendapatkan fasilitas titik-titik gitu. Nah, itu adalah konsep pembangunan hubungan komunikasi dari penulis lewat buku itu tadi kepada pembaca. Nah, selanjutnya adalah penulis wajib memperbaiki naskah. Jadi kalau misalnya dari proses kurasi ternyata ada catatan-catatan, penulis ini wajib untuk memperbaiki naskahnya. Contohnya kayak sudut pandang. Sudut pandangnya pelin-pelan nih. Eh, Awalnya pakai sudut pandang orang pertama, tiba-tiba muncul sudut pandang orang ketiga. Nah, ini harus diperbaiki oleh penulis. Jadi konsistensinya harus ada. Terus kalau misalnya bukunya ini mau merujuk ke umur-umur tertentu, nah pastikan nih teman-teman harus konsisten juga. Ketika menulis buku tujuannya apa? Untuk bisa dibaca dari segala usia, atau bisa dibaca untuk anak sekolah aja, atau usia remaja ke dewasa aja. Jadi jangan sampai ini teman-teman bikin buku ngomongin romansa, sudah dapat 1, 2, 3 bab, bab keempat tiba-tiba ngomongin tentang anak-anak yang mau belajar ke TPA misalnya, anak-anak mau TPA atau mau ke gereja sekolah minggu kayak gitu. Nah, ini kan nggak konsisten ya berarti. Yang awalnya adalah materi untuk remaja ke dewasa, tiba-tiba nyempil nih di tengah ada materi untuk anak. Nah, konsisten ini sangat diperlukan ketika menulis buku. Jadi tentukan dulu nih target pembacanya. Apakah ini untuk remaja atau dewasa atau umum. Nah, kalau umum itu yang kayak apa, Kak? Kalau umum itu biasanya dia cenderung ke remaja, ke dewasa, tapi anak-anak bisa mencoba. Jadi kayak buku tentang museum eh, eh, museum di Yogyakarta misalnya. Nah, itu kan termasuk buku umum. Artinya anak-anak bisa mempelajari itu juga sebagai bagian dari edukasi. Orang dewasa juga bisa mempelajari itu juga mungkin sebagai bagian dari hiburan atau pendidikan edukasi juga. Nah, bagaimana dengan proses pengiriman naskah? Ini nanti teman-teman bisa mengunjungi situs web di penerbitananta.com, terus memilih menu login. Setelah login, teman-teman bisa memilih menu register. Di sini teman-teman bisa menulis nama dan lain-lain sampai selesai baru registrasi. Kalau sudah registrasi gimana, Kak? Login dulu. Nah, kalau sudah login, baru teman-teman mengirimkan naskah. Nanti sudah ada panduan apa aja yang perlu diisi, kayak judul, sinopsis, blurb, biodata penulis, terus keunggulan naskah ini juga termasuk dicantumkan juga naskahnya ini untuk usia berapa, atau untuk SD, SMP, atau SMA mungkin, kayak gitu. Ada target pembacanya. Nah, lalu ini adalah sekilas tentang penerbit Anantapedia. Nah, penerbit Anantapedia adalah penerbit indie yang kalau teman-teman mungkin ini udah paham ya, atau penerbit self-publishing yang berdomisili di Yogyakarta dengan nomor IKP 161 DIY 2022.
Nah, sebagaimana teman-teman tahu bahwa konsep penerbit ini tentunya biasanya kita membantu penulis untuk menerbitkan buku dengan biaya yang ditanggung oleh penulis. Namun untuk seleksinya itu minimalis sekali. Jadi artinya ketika buku ini sudah dianggap layak komersil, nanti dia akan bisa dibantu dipublikasikan. Lalu apa aja sih program kita? Kita ada beberapa mitra distribusi ini, ada Gramedia Digital, ada Digito Aksara Maya, Kubuku, Google Playbook, Lebah Buku, MyEdisi, Shopee, dan Siplah. Lalu kalau mau kerjasama gimana sih? Kita bisa bekerja sama dalam event menulis, ada juga bazar buku, titip jual di toko buku Togamas. Jadi kalau kita ngomongin tentang kerjasama event menulis itu nanti kayak gimana sih Kak? Kalau kerja sama event menulis itu biasanya dari kita kadang memfasilitasi untuk mengisi kegiatan. Nah, kalau mengisi kegiatan itu kita tidak memungut biaya sama sekali ya. Jadi kalau teman-teman khususnya di area Jogja dan sekitarnya punya kegiatan mau bikin pelatihan nih, terus mau kolaborasi itu kita bisa datang tanpa biaya. Nah, kalau di luar Jogja gimana Kak? Nah, nanti bisa pakai Zoom. Zoom-nya mungkin kalau dari sekolah nggak punya Zoom Pro, nanti kita fasilitasi untuk Zoom Pro-nya. Jadi benar-benar tinggal masuk terus ngobrol diskusi aja. Lalu ada bazar buku. Untuk bazar buku ini kita masih di area Yogyakarta aja ya. Jadi, eh, untuk event-event bazar buku ini belum sampai di luar Jogja. Nah, konsepnya gimana? Nah, bazar buku ini si penulis nanti bisa mencetakkan bukunya secara lebih untuk kita ikut sertakan dalam bazar buku yang ada di Yogyakarta. Terus kalau titip jual di Togamas, gimana sih? Nah, kalau toko buku Togamas mungkin beberapa dari teman-teman sudah kenal ya, karena ini juga lumayan tua. Ya kurang lebih sama lah dengan toko buku Gramedia. Nah, kalau Togamas ini minimal titip jualnya 5 eksemplar. Jadi teman-teman bisa bisa mencetak sejumlah 5 eksemplar untuk dititip jualkan di toko buku Togamas. Nah, kalau misalnya aku pengen ke Gramedia, gimana, Kak? Oh, nggak ada Gramedia kerjasama. Jadi kalau di Gramedia itu memang ada syarat minimal untuk titip jual, biasanya 300 eksemplar. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika teman-teman memutuskan untuk mencetak 300 eksemplar, dipublikasikan di Gramedia, kira-kira teman-teman siap menanggung kerugian 300 eksemplar itu atau tidak? Jadi kalau misalnya teman-teman tidak sanggup, ya berarti jangan jangan mengarah ke situ. Kita nyari yang aman-aman aja. Karena memang prinsipnya dari penerbit Ananta sendiri ini ingin mengolah bukunya teman-teman untuk dipublikasikan seluas-luasnya dengan risiko yang sangat kecil. Jadi kenapa kalau teman-teman lihat di area mitra distribusi ini, kebanyakan adalah buku-buku digital kayak Gramedia, Digido ini juga digital, Aksara Maya digital, Kubuku digital, Playbook digital, Lebah Buku ini cetak, Maya edisi digital, Shopee cetak, Siplah Buku ini digital, dan nanti kita juga akan menambah lagi untuk platform buku digitalnya. Jadi kalau teman-teman nanya kenapa sih Kak kok digital? Karena digital itu satu, kita nggak perlu biaya produksi, meskipun ketika kita melakukan kerjasama dengan mitra distributor dari digital, itu kita ada kolaborasi, eh, tetap ada biaya-biaya lainnya, buat maintenance server misalnya, ataupun administrasi lainnya. Namun, itu lebih mudah daripada kita harus nyetak buku. Yang kedua, itu meminimalisir risiko kerugian. Jadi kalau buku fisik misalnya nggak dibeli, dia bisa rusak termakan usia. Sedangkan buku digital selama servernya masih aktif, anggaplah kayak Google Playbook. Google Playbook ini kan punyanya Google ya. Secara kita sudah tahu Google ini sangat besar. Potensi dia tiba-tiba anjlok itu kan sangat kecil ya. Maksudnya sampai sekarang pun kita belum kepikiran bahwa Google ini bakal punah gitu kan ya. Tapi kalau misalnya buku dititip jualkan di toko, terjadi transisi lama-lama mungkin meskipun si toko ini tidak
tidak punah, bukunya itu bisa rusak, bisa kena jamur, mungkin bisa lecet-lecet juga, sampulnya sudah tidak karu-karuan. Apalagi kalau bukunya buku fiksi kayak novel itu sangat rentan terhadap jamur di bukunya itu. Belum nanti ada serangga-serangga kecil gitu ya yang hinggap di bukunya. Jadi bukunya semakin rapuh lagi. Terus kalau misalnya sudah dicetak dan tidak ada yang mau beli ya berarti kan si penulis ini terpaksa banting harga. Ketika banting harga kan dia modalnya sudah luar biasa, dapatnya biasa aja. Mungkin di bawah dari standar harapan dia. Itu jadi kenapa kita kok milih buku digital? Yang pasti ini sangat aman untuk penulis, terutama penulis-penulis pemula yang dia masih menciptakan kondisi pasar, masih riset pasar, masih membutuhkan rute untuk memperkenalkan diri di pasaran. Jadi ini sangat aman sekali ketika kita menggunakan buku digital. Selanjutnya ada member dan juga mitra Ananta. Kalau misalnya nih teman-teman mau menerbitkan buku secara pribadi, misalnya teman-teman habis bikin PTK nih, habis skripsian atau habis tesis, terus materinya itu mau dijadiin buku, nah ini nanti ketika teman-teman jadi member Ananta ada diskon untuk cetak dan ongkir. Juga ada pembelian buku. Misalnya teman-teman mau beli buku untuk kebutuhan pustaka nih, nanti ada diskon-diskon juga ketika teman-teman sudah jadi member atau mitra. Nah, mungkin pertanyaannya teman-teman gimana sih caranya jadi member atau mitra? Caranya untuk menjadi member ataupun mitra itu teman-teman menerbitkan minimal 3 judul buku. 3 judul buku aja. Jadi kalau sudah 3 judul buku, teman-teman otomatis jadi member atau mitra. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kerjasama nih, event nulis, terus teman-teman maunya si anggotanya itu masing-masing menerbitkan satu buku. Nah, berarti kan kalau anggotanya ada 50 peserta, berarti teman-teman sudah menyediakan 50 naskah nih. 3 naskah masuk itu adalah naskah reguler, sisanya itu adalah naskah dengan hitungan member. Jadi lebih mudah lagi ya. Atau mungkin teman-teman ikut program ini, teman-teman sudah menerbitkan satu buku, berarti kurang 2 judul buku lagi untuk masuk sebagai member atau mitra anak ya, kayak gitu. Nah, untuk sesi kita saat ini sudah selesai. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya, boleh banget ya. Oh ya, sebelumnya aku mau nge-share lainnya. Jadi buat teman-teman nih yang kalau misalnya tadi bingung gimana sih caranya mengirimkan naskah untuk mengikuti program tantangan, teman-teman bisa buka penerbitan naskah, lalu nanti perlu pilih menu login, lalu nanti kalau udah register, teman-teman tinggal login aja kayak biasanya. Oke, jadi ini ada kebijakan layanan kredit. Ini nanti bisa ditunggu aja di sini. Kalau udah selesai nanti ditutup. Terus teman-teman bisa pilih ini menu kirim. Kalau sudah selesai, nanti ditunggu aja. Teman-teman akan dapat konfirmasi status di sini. Ini nanti statusnya dia dikembalikan atau sedang dikerjakan atau sudah diterbit. Jadi nanti udah ada konfirmasi dari sini. Terus tentang buku tadi Kak yang ISBN. Nah, jadi di sini kalau di penerbit Anantai itu kalau teman-teman menerbitkan buku dengan ISBN cetak, itu otomatis teman-teman akan dapat ISBN cetak dan ISBN digital. Jadi ada yang nomor ISBN cetak, ada nomor ISBN digital.
Dan ini nomornya beda ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa menggunakan satu nomor untuk dua jenis buku. Kayak gitu. Terus kalau misalnya teman-teman nerbitin ISBN yang digital aja ya berarti dapatnya nomor ISBN digital aja. Kenapa kalau nerbitin ISBN digital nggak bisa dapat nomor ISBN cetak, Kak? Karena untuk ISBN cetak ini ada administrasi yang harus diselesaikan untuk eh, terkait penerbitan buku cetak. Jadi ada pengiriman dua buku itu nanti ke Perpustakaan Nasional dan juga satu buku ke perpustakaan daerah. Sehingga kalau teman-teman memutuskan untuk ISBN elektronik belum bisa dapat yang ISBN cetak karena ada administrasi itu tadi. Tapi kalau teman-teman memutuskan menerbitkan ISBN cetak nanti dapatnya ISBN cetak dan juga elektronik. Nah, oke, itu sekian dari saya untuk diskusi kita hari ini. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom chat atau mungkin bisa bertanya langsung ya, nanti raise hand kayak gitu. Selanjutnya untuk tantangan, tantangan itu nanti sifatnya tidak wajib ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti tetap dapat sertifikat kegiatan kita hari ini, diskusi kita hari ini. Tapi untuk tantangannya itu tidak wajib. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memutuskan untuk mengikuti program tantangan, berarti nanti diikuti aja alurnya sampai bukunya terbit. Kalau sudah bukunya terbit, nanti teman-teman dapat sertifikat penerbitan buku. Jadi sertifikat dalam program ini ada dua, sertifikat diskusi kita hari ini dan juga sertifikat penerbitan buku. Oke, yang mau bertanya disilakan ya. Untuk penulisan buku setelah registrasi itu berapa lama? Jadi kalau penulisan buku itu tergantung dari teman-teman ya. Ketika teman-teman mengikuti program ini memang kolomnya yang di penerbit Ananta itu dikhususkan untuk event ini. Jadi teman-teman anggaplah setelah acara ini selesai dan teman-teman dapat sertifikat, teman-teman mentargetkan sendiri nih dalam 2 minggu aku harus bikin buku. Misalnya kumpulan cerita rakyat di Yogyakarta atau kumpulan cerita rakyat Bali, atau kumpulan cerita rakyat Papua. Nah, itu teman-teman menargetkan sendiri nanti selama 2 minggu kalau sudah tinggal diunggah aja di platform yang sudah disediakan. Nah, kalau maksudnya adalah proses penerbitannya berapa lama ya? Untuk proses penerbitannya nanti ngikutin urutan dari naskah yang sudah masuk. Karena tadi sesuai yang saya sampaikan, program atau tantangan ini bersifat tidak wajib. Jadi kalau misalnya yang ikut cuma 5 nih ternyata, ya berarti teman-teman nanti tinggal ngurutin 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah selesai ya sudah. Kalau ternyata dari 90 peserta, anggaplah 90, itu pada ikut semua nih, ya berarti antrinya makin panjang. Nah, kalau pengerjaan dari naskah itu sendiri biasanya antara 3 sampai 5 hari kerja. Jadi tergantung dari kadar revisinya. Karena kan memang ada beberapa naskah yang seperti saya sampaikan tadi, oh ternyata naskah ini alurnya keliru nih, berarti kan harus revisi. Terus ternyata materinya kurang lengkap nih, ternyata butuh dilengkapi lagi oleh penulis sehingga naskahnya itu keluar masuk keluar masuk. Jadi lebih lama lagi. Nah, kalau ISBN berapa lama sih, Kak? Kalau di Ananta itu kurang lebih 3 sampai 5 hari kerja untuk ISBN-nya. Kalau udah nanti langsung dikonfirmasi kepada penulis bahwa ISBN sudah turun. Kalau nama websitenya itu www.penerbitananta.com.
Nah ini ya, penerbitananta.com. Berapa sih Mbak biaya penerbitan ISBN cetak? Kita disclaimer dulu ya, artinya sebagaimana teman-teman tahu bahwa penerbit Ananta ini adalah penerbit buku indie atau self publishing. Jadi bebannya memang cenderung dibebankan kepada penulis yang ingin menerbitkan buku, dan setiap kebijakan penerbit self publishing atau penerbit indie itu berbeda-beda. Jadi tidak ada hukum pro rata dalam dunia penerbitan buku indie. Kita akan membahas tentang penerbit indie di Ananta. Nah, kalau kakak ngomongin biaya penerbit ISBN cetak itu berapa? Pengajuan ISBN cetak kita tidak dipungut biaya. Artinya kalau naskahnya sudah siap, ya sudah kita ajuin aja. Nah, kalau biaya lain-lain gimana? Nah, itu ada biaya cetak. Biaya cetak ini tergantung ukuran naskahnya. Ukuran naskahnya eh biaya cetak untuk cetak hitam putih kan rata-rata hitam putih kan ya. Biaya cetak hitam putih itu seukuran A5 120 per halaman. Kalau ukuran A4 itu 120 35 per halaman. Nanti tinggal dikaliin aja berapa halaman. Itu untuk proses harga cetak. Nah, kalau biaya suntingnya berapa, Kak? Jadi kalau di tempat kami itu ada program paket, dan program paket ini khusus buku-buku yang kurang dari 100 halaman. Kalau A5 itu, kalau tidak salah, harga paketnya 320.000 itu dicetak 8 eksemplar. Kalau misalnya ini ISBN, berarti yang 3 eksemplarnya dikirimkan ke perpustakaan nasional dan juga perpustakaan daerah yang diterima penulis 5. Kalau misalnya 100 lebih dari 100 halaman gimana Kak? Berarti kan itu masuknya reguler. Kalau reguler itu kita jasa suntingnya itu dipisahkan dengan harga desain sampulnya. Kalau desain sampulnya itu kita ada custom order sama non custom order. Kalau custom order itu sekitar 75.000. Kalau non custom itu 75.000 net. Jadi si penulis nggak bisa request desain. Tapi kalau penulisnya minta custom order itu sekitar minimal 100.000 dan bisa lebih. Dan itu belum termasuk biaya revisi. Kalau suntingnya sendiri itu mulai dari 1.500 per halaman. Nanti tergantung dari tingkat kesulitan bukunya. Nah, kalau kakak sudah jadi member, otomatis biaya-biaya itu nanti bisa dapat diskon. Eh, ini pun biayanya juga, karena kita konsepnya dipisah-pisah nih ya, Kak. Jadi, kalau misalnya desain sampulnya sudah ada dari penulis, jadi kakak tinggal menambahkan biaya sunting sama biaya cetak aja. Kalau kakak memutuskan untuk editornya sudah ada nih, dan kakak mau ke penerbitan buku komersial, otomatis kan dari kita bakal dikurasi dulu nih Kak, karena kan buku komersial ya, supaya si pembaca itu nyaman ketika membaca buku kakak. Nah, kita cek dulu nih, oh ternyata editornya sudah memperbaiki naskah sesuai dengan uh, kelayakan sebuah buku komersial, berarti sudah tidak perlu membayar biaya sunting dan juga ilustrasi, tinggal biaya cetak aja. Nah, kalau kakak misalnya di area Jogja nih, yang deket-deket kantor, nanti bisa ngambil di kantor atau kita anterin. Kalau ternyata kakak lumayan jauh dari kantor, meskipun di area Jogja juga, berarti ada biaya tambahan ongkir. Apalagi kalau di luar Jogja ya, mesti ongkirnya menyesuaikan. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya bukunya tidak ISBN, gimana, Kak? Kalau buku tidak ISBN itu malah cenderung lebih mudah sih, Kak, untuk menerbitkan bukunya. Apalagi kita tidak akan menuntut editornya kakak atau penyuntingnya kakak untuk menulis naskah itu sesuai standar buku komersial. Jadi cenderung lebih gampang lagi. Jadi kayak kakak misalnya mau nerbitin buku antologi siswa nih. Misalnya kakak guru di sekolah dasar, terus kelas 6 itu kan habis ujian nasional mau lulusan nih, terus mau bikin buku antologi yang menceritakan tentang kehidupan mereka di sekolah. Nah, ini kan termasuk buku yang non komersial ya, tidak bisa mendapatkan ISBN.
Nah, ini kalau sudah disusun rapi sama kakak dan juga tim, misalnya, sudah ada sampulnya, tinggal dicetak aja, tapi kakak itu butuh apa ya, logo dari penerbitnya, klaim dari penerbitnya bahwa buku ini diterbitkan. Nah, itu lebih gampang lagi. Jadi kita nggak perlu ngecek untuk, oh ini editornya kurang nih Kak, revisinya masih salah ini, gitu. Nah, itu bisa kita lewati dan langsung diproses terbitkan. Nah, kalau misalnya tidak ISBN, nanti dapat nomor nggak Kak? Ada. Jadi kalau misalnya teman-teman eh, mengenal QRCBN ya biasanya ya. Nah, itu di Ananta sendiri juga ada. Dan kalau misalnya nih teman-teman memutuskan untuk terbit tanpa ISBN, bisa nggak Kak kalau bukunya juga ada versi digitalnya? Bisa. Jadi kalau teman-teman udah memutuskan menerbitkan buku cetak tanpa ISBN, tapi pengen juga ada yang versi digitalnya, anggaplah di sekolah teman-teman itu aku pengen bukunya diterbitin versi digital juga, biar kalau ada bapak atau ibu pengawas main ke sini bisa dikasih tahu ini loh programnya anak-anak. Nggak perlu takut bukunya, mungkin buku yang lama kok sudah rusak atau hilang. Kan biasanya anak-anak super kreatif ya, nggak sengaja itu kebawa pulang misalnya, terus hilang atau gimana gitu. Jadi masih ada format di versi buku elektroniknya di Google Playbook. Jadi bisa dilihat ini ke pengawas atau mungkin kalau ada kunjungan dari sekolah lain main ke sekolahnya kakak. Nah, itu bisa dilihatin ini loh programnya anak-anak. Bisa ditunjukin dari uh, platform Google Playbook itu. Dan itu bisa dibuat untuk tidak berbayar. Jadi si siswa bisa mengunduh, wali siswa bisa mengunduh, teman-teman guru kalau mau melakukan studi banding juga bisa mengunduh tanpa membayar karena sifatnya mungkin dari kakak pengennya buku ini ya sebagai aset kita bersama aja, nggak usah komersial. Untuk materinya nanti akan dikirimkan di grup ya Kak, jadi tenang aja nanti formatnya PDF. Terus grup juga akan dibuka nanti sampai teman-teman mendapatkan sertifikatnya, grup akan dibuka. Jadi teman-teman yang merasa tiba-tiba nih nanti malam kok ada mak centing gitu, dapat inspirasi bisa ditanyakan. Oke, tadi ada yang telat ya untuk bukunya apakah bebas? Tidak, Kak. Bukunya harus bermuatan, harus berhubungan dengan muatan lokal atau mulok. Nah, konsep muloknya ini yang bisa kita anggap bebas ya karena tidak terikat dengan bahan ajar. Ini adalah umum, jadi persepsi muloknya bisa diluas-luaskan, bisa dari seni budaya, bisa dari keberagaman sosial, bisa juga dari spiritual, misalnya kayak kalau orang-orang Jawa zaman dulu, kalau kita baca buku sejarah itu kan mereka ada yang bertapa, terus ada yang puasa kayak Senin Kamis. Nah, itu kan bagian dari kearifan lokal ya, dari segi spiritual. Terus ada juga kalau di Yogyakarta Larungan tadi. Nah, untuk pengemasannya boleh buku fiksi atau non-fiksi. Minimal 50 halaman. Eh, kalau misal mau buat buku tentang materi yang diajarkan di bahasa Jawa itu gimana? Kalau buku ajar itu dari kami memang tidak bisa membantu karena sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, proses untuk menerbitkan buku ajar itu lama banget dan juga rumit. Artinya ketika kita punya buku ajar, kita ikutin ujian belum tentu itu langsung lolos kan. Padahal kita udah ngeluarin modal untuk bikin sampel bukunya dulu. Nah, sampel bukunya itu juga kalau nggak salah sekitar 10 eksemplar. Jadi teman-teman udah ngajuin 10 eksemplar, ngirim ke Kemdikbudristek yang sekarang ada di Jakarta. Yang masih di Jakarta nggak tahu besok kalau misalnya pindah ke Kalimantan Timur kan juga belum tahu. Terus nanti kalau misalnya gagal,
masih harus bikin lagi, terus ngirim lagi sampai berhasil. Sesudah berhasil pun harga bukunya nanti ditentukan oleh SK dari Kemdikbudristek. Bisa nih kok nyetak buku cuman aku butuhnya satu aja Kak, aku mau nyetak satu aja, itu nggak bisa karena harganya kan sudah ditetapkan dari Kemdikbudristek. Dari harga itulah nanti ditentukan juga minimal cetak bukunya supaya dapat harga itu sebagai harga jual. Nah, kalau misalnya ternyata minimal cetak bukunya harus 50 eksemplar untuk mendapatkan harga itu, ya berarti kan kakak jadi menjual, mencetak 50 eksemplar, ya kan biayanya luas. Nah, kalau misalnya materi pendukung, itu bisa. Jadi kayak kakak bikin kamus bahasa Jawa, atau mungkin belajar bahasa Jawa untuk pemula. Kayak gini itu bisa jadi buku pendukung, tapi bukan buku pengayaan. Nah, masuknya nanti buku referensi kalau kayak gitu. Atau buku non-teks pendukung kalau di sini. Nah, ini pengayaan. Ini referensi atau buku pengayaan. Nanti tergantung bagaimana kakak membuat sebuah materi itu ketika diterbitkan sebagai buku. Yang pasti konsepnya harus bukan modul, bukan LKS, dan bukan buku ajar. Kalau mau menerbitkan buku ber-ISBN yang paling aman kayak gitu. Terus kalau bahasa Jawa, karena ini bahasa daerah ya, sebagai informasi, penerbit Anantavidia untuk editornya hanya mendukung materi berbahasa Indonesia. Artinya kalau teman-teman memutuskan menerbitkan buku, misalnya kumpulan cerita rakyat tapi bahasa Inggris, berarti teman-teman harus nyari tim editorial sendiri untuk versi bahasa Inggrisnya supaya tidak ada kesalahan penafsiran. Atau kalau misalnya teman-teman mau ikut program ini tapi pakai bahasa Jawa, ini juga teman-teman harus mencari editorial bahasa Jawa supaya tidak terjadi salah penafsiran ketika dibaca oleh pembaca daerah setempat kayak gitu. Terus apakah bisa tim? Bisa Kak, tapi saran dari saya maksimal 3 orang. Kalau lebih gimana? Kalau lebih itu biasanya menyesuaikan jumlah halamannya. Artinya makin banyak timnya harus makin tebal bukunya. Kalau bukunya tipis tapi timnya ada 10 misalnya, bukunya 100 halaman tapi timnya 10. Nah, itu biasanya dari Perpustakaan Nasional akan mikir-mikir lagi nih, jangan-jangan ini buku tujuannya bukan untuk komersial tapi untuk peruntukan pribadi biar pada dapat ISBN tapi nggak niat jualan kayak gitu misalnya. Jadi memang disarankan semakin banyak timnya harus semakin tebal bukunya. Kalau misalnya teman-teman mau memutuskan untuk bikin tim, saran aku sih 3 orang maksimal. Terus sebagaimana teman-teman ketahui bahwa bukunya teman-teman ini nanti setelah diterbitkan, nggak cuma diterbitkan aja, tapi dipublikasikan melalui mitra distribusi kami, khususnya mitra-mitra buku elektronik ya. Tadi kayak ada ini Google Playbook, Gramedia, terus ada Aksara Maya. Nah, kalau misalnya Aksara Maya ini salah satu platformnya adalah Ipusnas. Kalau teman-teman tahu Ipusnas, yang belum tahu harus download dulu. Ini adalah platformnya dari Perpustakaan Nasional Ipusnas. Nah, kita ini juga termasuk penerbit yang rutin mengirimkan katalog ke Aksara Maya untuk diikutsertakan pengadaan Ipusnas. Jadi ketika teman-teman ikut program ini dan menerbitkan buku, bukunya teman-teman itu pastinya akan kita promosikan juga, termasuk salah satunya di Ipusnas. Nah, dari Ipusnas itu teman-teman bisa nge-share nih ke teman-teman yang lain. Ini loh buku aku ada di sini, kamu jangan lupa untuk komentar ya, kayak gitu. Karena kenapa sih harus ngomentari buku yang telah dipublikasikan? Supaya namanya teman-teman itu terangkat gitu loh. Jadi teman-teman itu bisa menggunakan penerbit indie kayak penerbit Ananta ini untuk menjadi batu loncatan menuju ke penerbit yang lebih besar lagi. Jadi kalau misalnya penerbit mayor, kan biasanya mereka itu
cenderung untuk melihat biografinya si penulis juga. Apakah si penulis ini punya nama di pasaran atau tidak. Nah, salah satu prosesnya untuk memiliki nama di pasaran adalah eh, kalau kita belum yakin langsung bisa masuk di mayor, masuk aja di indie dulu. Nah, kalau di indie kembali lagi setiap penerbit indie memiliki kebijakannya masing-masing terkait biaya. Jadi teman-teman ini bisa mulai melakukan riset. Kalau penerbit ini nanti bukuku digimanain ya, biayanya berapa ya? Kalau penerbit ini nanti bukuku bisa diarahkan kemana aja ya. Tuh, jadi buat teman-teman yang memang ingin memperluas wilayah, wilayah perbukuannya, nah ini kan uh, bisa dimulai dari penerbit indie dulu. Nah, kalau misalnya tim tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa buku ini nanti ada royalti 15%. Di royalti ini nanti akan ada MOU atau perjanjian kerjasama. Dan ini kalau teman-teman bersifat tim, artinya penulis pertama yang melakukan kerjasama. Nah, royaltinya akan dikirimkan penulis pertama sebagai penanggung jawab isi buku. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ternyata bukunya terbeli, anggaplah royalti teman-teman 6.000 gitu ya. Nah, 6.000-nya itu masuk ke penulis pertama, terus nanti dari penulis pertama itu dibagi-bagikan ke penulis lainnya. Jadi memang saran aku sebaiknya timnya jangan banyak-banyak supaya kalau ada royalti pembagiannya juga lebih enak kan. Nanti dari bisa buat makan bakso misalnya, terus karena timnya banyak akhirnya berakhir dengan bisa buat makan cilok. Atau mungkin kalau teman-teman mau bikin tim, terus aku memutuskan untuk aku dan tim ini kita bikin bareng tapi bukunya lebih dari satu buku. Karena kan targetnya adalah 50 halaman A5. Terus teman-teman memutuskan aku mau bikin tim nih. Timku terdiri dari 5 orang. 5 orang itu kita menerbitkan buku misalnya kayak kalau yang banyak itu apa ya? Oh, cerita rakyat gitu kali ya. Kalau cerita rakyat kan lumayan banyak. Nah, cerita rakyat tapi kita ngerjainnya ada cerita rakyat Papua, ada Maluku, Timur Timur misalnya Nusa Tenggara Timur, terus ada Kalimantan, Sumatera, Sulawesi kayak gitu kan. Kalau dipecah-pecah per provinsi kan biasanya ada ceritanya masing-masing. Nah, itu dibikin tim, nah timnya saling ngeriset masing-masing, sama-sama riset bareng dikumpulin, barulah diterbitkan dalam berbagai versi, misalnya buku satu, buku kumpulan cerita rakyat Anggur Aceh Darussalam. Terus buku kedua, buku kumpulan cerita rakyat Bali. Ini nggak apa-apa sih, mungkin bisa dioptimalkan aja timnya. Kayak gitu, karena kan memang di sini tidak ada ketentuan minimal berapa judul yang bisa diajukan ya. Jadi bisa dioptimalkan di situ supaya eh, potensi untuk terbelinya juga tinggi. Nah, sebagai tambahan lagi nih teman-teman, kalau kemarin itu bulan Januari itu saya sempat dapat surel atau posel. Jadi kalau teman-teman nggak tahu surel itu apa sih Kak, posel itu apa sih Kak? Jadi surel itu surat elektronik dan posel itu pos elektronik. Ini adalah bahasa Indonesia dari email. Nah, kalau teman-teman biasa bilang email atau elektronik mail, mungkin sekarang sudah bisa dipindah biodata diganti posel atau surel gitu ya. Jadi kita mengedukasi teman-teman yang lain bahwa oh ini tuh ternyata ada loh bahasa Indonesianya. Nah, lanjut lagi tadi saya dapat surel dari Perpusnas yang dari platform Ipusnas itu bahwa memang di Ipusnas sendiri sedang mencari beberapa referensi buku yang bertajuk sosial budaya sehingga naskahnya dari teman-teman ini kalau sudah diterbitkan otomatis langsung kita kirimkan ke Perpustakaan Nasional untuk dalam bentuk katalog untuk bisa diikutsertakan dalam program pengadaan buku Ipusnas. Jadi tidak sekedar teman-teman bikin buku langsung selesai gitu ya.
Kalau mulak atau paut bentuknya apa? Cerita bergambar biasanya. Jadi kayak hmm, apa ya? Oh, apa ya? Bentar. Upacara Labuhan deh kalau yang di Jogja. Itu kan atau sekaten. Kalau yang di Jogja ya ini di Jogja. So, kalau luar Jogja saya kurang paham. Kalau sekaten itu misalnya kita ngomongin cerita anak bergambar. Kalau cerita anak bergambar kan tadi minimal 10 halaman materi ya. Itu bisa diceritakan karakternya. Misalnya ada bapak sama ibu. Mereka main ke sekaten. Terus diceritain sekaten itu apa sih. Terus dalam sekaten ada apa aja sih. Terus kenapa mereka pakai baju-baju adat kayak gitu tuh ada baju apa sih, terus orang yang berdiri bawa tombak itu namanya apa sih kayak gitu. Nah itu bisa diceritakan dalam eh, cerita anak bergambar, jadi lebih sederhana lagi untuk penggunaan bahasanya supaya anak-anak bisa paham. Mbak, kalau fiksi muatan lokal apakah bisa dalam bentuk cerpen modern, berlatar tempat atau latar sosial budaya atau kehidupan di suatu daerah? Sebenarnya latar cerita ini bisa ini ya, bisa tidak harus yang kayak zaman dulu banget. Bisa juga yang kita mungkin kayak misalnya ini kan fiksi ya, agak sarkas gitu nggak apa-apa sih. Jadi misalnya kita anggaplah Jakarta. Orang Jakarta kan kita memahami bahwa salah satu budaya nasional adalah ramah, tolong menolong, sikap santun, terus mengucapkan terima kasih, apa ya, sekitar-sekitar itu ya, itu adalah salah satu budaya nasional yang mungkin sekarang sudah gugur dan orang-orang sudah mulai turun empatinya dan sudah mulai lupa bagaimana memanusiakan manusia. Nah, ini kan bisa dijadikan sebagai salah satu pembahasan buku-buku fiksi secara luas bahwa ternyata ada loh ini budaya nasional yang ternyata sudah mulai punah dan ini bisa dijadiin pembandingan tentang kayak awal ceritanya, misalnya orang-orang udah mulai lupa, terus tiba-tiba ada suatu masalah, anggaplah COVID kayak gitu ya. Terus akhirnya orang-orang mulai sadar betapa pentingnya untuk kita itu menjunjung tinggi budaya ya, salah satunya adalah toleransi, saling memahami, mengucapkan terima kasih. Nah, kalau lokal gimana? Ya itu nggak apa-apa sebenarnya. Kita ngomongin era sekarang, tapi ceritanya ada Labuhan. Kalau di Jogja kan Labuhan juga sampai sekarang masih ada, Sekatan juga masih ada. Itu kan nggak masalah. Atau kita ngomongin batik. Batik kan sekarang makin lama semakin banyak modelnya ya, dia dikonsep berbagai macam supaya orang-orang itu bisa memahami batik bukan sebagai baju yang formal aja, tapi ternyata batik itu bisa menjadi baju yang casual. Nah, kalau misalnya dibikin fiksi ya bisa aja latar belakangnya anggaplah orang yang ada anak yang dulu dia itu nggak mampu, terus dia dapat tambahan finansial dari membantu seorang pedagang batik misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa diceritakan filosofisnya sih batik itu kenapa dan eh, untuk kesimpulannya nanti mungkin bisa diarahkan bahwa ternyata si anak ini bisa membawa konsep batik itu bukan hanya sebagai baju-baju formal atau baju buat kondangan ya, kalau kita kadang-kadang kan kondangan pakai batik. Nah, terus bisa juga ternyata batik dijadikan sebagai baju-baju yang dia casual untuk sehari-hari juga nyaman atau mungkin buat tidur juga nyaman. Ternyata kalau kain batik itu bisa dibikin berbagai macam dari kainnya. Terus batiknya ternyata ada berbagai model sehingga bisa disesuaikan dengan golongan ekonomi masyarakat tertentu. Jadi kan kalau batik dari kain sutra sama batik tenun kan mesti harganya cenderung mahal daripada batik kain kapur. Mbak mau tanya untuk membuat cerita
pembuatan buku cerita bergambar untuk PAUD kita bisa ambil dari aplikasi atau media mana saja. Cerita anak bergambar itu kalau penulis saya, maksudnya penulis yang pernah menerbitkan buku di Ananta, itu mereka ngambilnya dari Canva. Terus ada juga yang pakai ilustrator, karena kan kalau Canva biasanya ada keterbatasan gambar. Ada juga yang ngambil dari ilustrator dan ada juga yang mewarnai sendiri. Jadi eh, penulis itu bikin ilustrasinya digambar sendiri pakai crayon, terus di scan, terus dikirimkan ke saya dalam bentuk gambar PNG itu hasil scan-scanannya. Nah itu nanti disusun dirapikan buat dijadiin buku cerita bergambar. Kalau selain krayon ada nggak? Sejauh ini semua pakai krayon sih. Terus ditebalkan menggunakan spidol. Kan kalau krayon kan outline garis luar gambarnya itu ketutupan kan jadi agak samar. Nah itu ditebalkan dengan spidol atau pensil. Eh, Ya kira-kira kelihatan lah ya. Untuk buku yang diterbitkan lewat digital, tapi kami ingin mencetak dengan nomor ISBN minimal berapa eksemplar. Kalau di Anantapedia sendiri tidak ada minimal eksemplar yang bisa dipesan oleh penulis. Jadi kalau penulis butuhnya satu eksemplar, bisa pesan dulu satu eksemplar. Terus nanti misalnya teman-teman nanti pastinya dapat poster promosi dari kami. Jadi buku teman-teman itu udah tayang di mana itu kita laporan. Jadi kalau misalnya nih teman-teman udah nerbitin buku, terus bukunya sudah diunggah di Shopee lah misalnya. Itu kita laporan ke teman-teman, tapi dalam bentuk poster. Buku ini sudah tersedia di Shopee misalnya. Terus teman-teman kalau misalnya butuhnya baru 3 eksemplar nih, tapi kan ISBN berarti ada kewajiban Perpusnas 3 eksemplar ya. Itu kan kewajiban itu hanya sekali aja, jadi setelah itu nggak perlu lagi kecuali teman-teman menerbitkan buku baru. Nah, kebutuhan teman-teman 3 eksemplar. Teman-teman bisa nih nyetak 3 eksemplar dulu. Ketika teman-teman sudah mendapatkan poster dari kami, terus dipromosiin promosi ini teman-teman nge-share misalnya ke grup guru-guru yang lain atau grup teman-teman penulis atau grup wali murid nih. Kok minat kayak gitu ya. Terus teman-teman bisa bikin PO dulu. Jadi pre-order sudah disusun rata, oh ternyata ada 20 eksemplar nih yang pengen beli buku saya. Nah, teman-teman bisa order ke kita 20 eksemplar. Nah, nanti kalau konsepnya kayak gitu gimana, Kak? Jadi di penerbit Ananta sendiri untuk MOU atau perjanjian kerjasama itu penjualan dari penulis haknya hak keuntungan itu menjadi milik penulis 100%. Kalau penjualan lewat penerbit itu baru penulis dapat royalti 15%. Nah, hak keuntungan itu maksudnya gimana? Jadi misalnya sebuah buku dijual dengan harga 40.000, sedangkan harga cetaknya 20.000. Kalau dijual langsung dari penulis, itu nanti tinggal 40.000 dikurangi 20.000, sisanya jadi keuntungan penulis. Tapi kalau misalnya dijual lewat penerbit dari 40.000, diambil 15%, itu jadi keuntungannya penulis. Kok gitu sih, Kak? Nah, soalnya kalau penulis jualan sendiri itu kan berarti tidak ada biaya distribusi, tidak ada biaya mitra distribusi, tidak ada beban pajak juga. Jadi keuntungannya itu langsung masuk ke penulis. Sedangkan kalau lewat penerbit dari 100% itu kan nanti masih ada potongan mitra distribusi, potongan pajak ABCD, terus ada potongan eh, HPP. Jadi kan kalau pajak kan ada PPN, PPH, terus ada juga HPP kadang-kadang. Sehingga dari penulis ini dapatnya 15%. Nah, kalau dari kami sendiri, kecuali kalau untuk buku pustaka, kan memang harus beli lewat Siplah ya salah satunya, nggak bisa beli langsung. Jadi nanti eh, teman-teman kalau sudah jadi member, ketika konfirmasi di Siplah, nanti teman-teman bisa negosiasi harga. Terus kalau misalnya teman-teman jualan sendiri, pastinya kan keuntungannya akan lebih banyak lagi kalau misalnya teman-teman mau promosi ke wali murid misalnya.
lain yang tidak ada hubungannya dengan sekolahan gitu ya. Jadi lebih bersifat pribadi aja, ya, itu memang saya rekomendasikan. Jadi, sampaikan tadi. Bisa kasih berapa model atau tema buku yang diterima supaya kami lebih fokus. Eh, Kalau fokus itu sebenarnya bisa diambil dari penulisnya langsung sih, Kak. Jadi kalau Kakak menentukan aja ini kan temanya sudah muatan lokal nih. Lalu pokok yang Kakak ambil dari muatan lokal itu maunya seperti apa? Misalnya Kakak mau ngambil kuliner. Kalau kuliner di Yogyakarta itu kan ada geblek, geplak, gudeg, apa ya? Wah, aku lupa. Jadi misalnya teman-teman memutuskan untuk ngambil kuliner ya itu aja yang diolah. Apa aja sih yang bisa disampaikan kepada pembaca terkait kuliner itu. Jadi cara masaknya, sejarahnya, terus gimana cara jualinnya, karena kan biar bersifat ekonomi tadi, jadi tidak hanya itu aja. Kalau kakak mau fokusnya ke spiritual, kita bisa ngomongin meditasi, terus puasa muteh. Kalau di Jogja kan ada poso muteh, ada poso Senin Kemis, itu bisa disampaikan dari sudut pandang spiritual. Kalau kakak mau ngomongin kuliner lagi, tapi yang minuman jamu. Jamu tradisional itu kan banyak ya, jadi kayak eh, misalnya nih, oh ada jamu buat obat batuk, ada jamu buat obat pilek, ada jamu untuk radang tenggorokan, ada jamu biar menstruasinya lancar. Jadi dari tema muatan lokal itu kakak bisa ngambil fokusnya aja, kakak mau nyeritain apa. Kalau ngomongin budaya bisa sendera tarinya. Tarinya kalau di Jogja ya yang ada tari Serimpi kalau nggak salah Jogja ya, aku juga lupa. Itu terus ada Ramayana, Sendera Tari Ramayana itu kan juga bisa diceritakan kayak asal mulanya Sendera Tari Ramayana itu kayak apa. Atau kalau misalnya kakak mau bikin buku fiksi tapi yang konsisten tentang budaya, yang nyeritain aja tentang anak yang dia itu ingin belajar berbagai macam kesenian daerah. Nah, nanti itu kan bisa diceritakan dalam bentuk versi fiksi supaya lebih ringan lagi. Boleh kan hanya menulis isi buku mulok, kelengkapan buku mulok diserahkan kepada penerbit nanti. Kalau ini kan tantangan ya Kak, jadi memang harus sesuai dengan aturan di tantangannya tadi. Gini, jadi memang materinya harus ada, terus sampulnya juga ada. Sampulnya itu paling enak ngambil dari kanvas ya, apalagi kalau guru-guru kan punya Canva Edu, optimalkanlah itu. Jadi ya teman-teman tinggal nyari aja eh, desain sampul e-book atau desain sampul buku, terus ngambil aja dari situ, dari sampulnya di situ. Terus kalau misalnya kita kan kalau nerbitin buku harus ada pencantuman logo penerbit ya. Nah, buat logo penerbit itu supaya teman-teman nggak bingung nanti setelah bikin desain sampulnya, tautannya itu dilampirkan aja. Jadi ketika mengisi, eh, bentar, bentar. Nah, jadi ketika teman-teman mengisi tentang sinopsis ini tautan kanvanya boleh dicantumkan. Jadi kalau misalnya kita butuh geser-geser gambar untuk penempatan logo itu lebih gampang. Cuman saran saya kalau misalnya teman-teman pakai platform Canva, sebaiknya ada yang diganti. Jadi kalau misalnya langitnya warna biru ya diganti jadi biru ke orange atau biru ke merah atau biru ke kuning biar nggak persis banget sama di Canva. Karena akses Canva itu kan milik publik ya, jadi semua orang bisa menggunakan Canva.
biar nggak ada kemiripan dengan yang lainnya, memang kalau mau kan bisa diganti. Tapi kalau udah saking bingungnya ya udah ambil aja yang itu terus diganti judulnya. Misal buat buku saku berbahasa Jawa bagi pendatang. Bisa nggak Kak? Bisa. Itu nanti kan masuknya sebagai buku kamus tadi ya, referensinya itu. Apakah bukunya bisa merupakan buku cerita anak bergambar? Bisa Kak. Jadi kalau misalnya Kak mau mengikuti tantangan, tapi bukunya cerita anak bergambar bisa. Jadi nanti dicantumkan aja nama ilustratornya siapa supaya kita tahu kalau ini ilustratornya si ini. Dan pastikan Kakak tetap harus ngirim gambar dengan tulisannya itu terpisah. Maksudnya dengan narasinya itu harus dipisah karena kan harus kita sunting juga ya Kak, harus kita cek juga. Jadi supaya mempermudah suntingan. Kadang-kadang itu ada penulis yang dia ngirim ke kami itu gambar beserta tulisannya itu dalam bentuk scanan, sehingga kan kita kayak lebih sulit untuk memproses itu. Nah, jadi kakak bisa mengirimkan gambarnya sendiri, tulisannya sendiri. Bukunya boleh tentang kue khas onde-onde, boleh Kak. Kalau untuk anak PAUD kan biasanya lebih sederhana lagi ya. Jadi eh, kalau teman-teman membaca kebijakan si Kemdikbud itu kan ada untuk kategori A, B, C, D sampai E. E itu kalau nggak salah SMP apa ya, itu nanti teman-teman kalau membaca di situ jadi tahu, oh ternyata kalau karakteristik bacaan anak PAUD itu sederhananya kayak apa. Kalau karakteristik bacaan anak SMP itu harus yang bagaimana. Nah, itu nanti teman-teman bisa ngikuti kebijakan si Kemdikbud. Oh, kalau enggak ya teman-teman bisa berpegang pada apa yang terjadi di masyarakat umum. Jadi kayak teman-teman beli buku cerita anak bergambar, nah konsep penulisannya kayak gitu ya teman-teman bisa ngikutin. Apakah dalam pembuatan penulisan buku mulok kita juga harus mencantumkan buku referensi? Iya. Jadi apalagi bukunya non fiksi ya. Kalau non fiksi harus ada referensinya. Kayak misalnya teman-teman ngomongin 10 museum edukasi yang ada di Yogyakarta. Terus teman-teman ceritain ada museum biologi, ada museum Benteng Brandenburg dan lain-lain. Itu kan nggak mungkin teman-teman nggak dapat referensi. Teman-teman kan tetap nyari referensi ya. Bahkan ketika teman-teman memutuskan untuk nulis fiksi sekalipun, misalnya kayak tentang tari serimpi gitu, atau Among Tani, itu kan tetap teman-teman butuh referensi ya untuk mendapatkan info-info terkait hal itu. Proses membatik pun juga teman-teman butuh referensi. Kalau ngomongin makanan, mungkin itu bisa jadi tidak butuh referensi, tapi bisa juga itu butuh referensi karena makanan tradisional itu bisa saja dia berubah dari waktu ke waktu. Jadi originalitasnya itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita ketahui saat ini. Bisa aja kayak misalnya gudeg. Gudeg itu kalau nggak salah zaman dulu biar ada warna merah-merahnya. Merahnya bagus itu dikasih daun daun jati apa ya. Tapi kalau sekarang orang bikin gudeg kayaknya nggak pakai daun jati. Jadi kan ada nilai originalitas yang turut mengikuti zaman. Nah, ketika teman-teman berhasil menemukan nilai originalitas itu, berarti kan menambah nilai dari materi buku teman-teman. Kayak gitu. Nah, itu berhubungan dengan referensi, sebaiknya memang dicantumkan. Meskipun referensinya itu tidak harus dicantumkan di daftar pustaka. Bisa juga teman-teman mencantumkannya di bagian catatan kaki. Nah, kalau karya fiksi,
biasanya saya menyarankannya dicantumkan di catatan kaki. Ini tentang apa, nemunya dari mana. Kalau buku non-fiksi memang cenderungnya di bagian daftar pustaka, meskipun catatan kaki dan catatan perut itu ada juga. Untuk slide-nya nanti dibagikan ya, dibagikan lewat grup. Berapa lama proses penerbitan bukunya? Karena ini bersifat tantangan, jadi saran saya lebih cepat lebih baik supaya lekas diproses. Nah, kalau lama antrinya itu tergantung dari jumlah naskah yang masuk. Kalau lama prosesnya setelah teman-teman dapat notifikasi dari situs web kami, kan nanti ada notifikasi sedang diproses gitu misalnya. Itu kurang lebih 3-5 hari kerja, itu untuk penyuntingan. Setelah itu kita akan melakukan proofing. Jadi proofing ini pengecekan buku sebelum kita ajukan ISBN. Nah, fungsinya adalah supaya penulis itu tahu ketika tulisan sebelum diterbitkan itu apa aja yang berubah dari tulisannya. Kayak gitu. Nah, kalau sudah selesai proofing, baru pengajuan SBN itu 3-5 hari kerja, baru kita unggah ke platform-platform yang menjadi mitra distribusi kami. Nah, setelah kita unggah, penulis nanti akan mendapatkan poster, bisa di-share, bisa dibagikan sebanyak-banyaknya, itu entah lewat WhatsApp ataupun media sosial lainnya, supaya terjadi pembelian ya. Tujuannya terjadi pembelian. Nah, kalau sudah terjadi pembelian, baru nanti kan penulis dari sini bisa dapat royalti. Kayak gitu. Untuk besar kecilnya royalti itu dari setiap penerbit net. Itu kebijakan tiap penerbit beda-beda. Ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 15%, ada yang sampai 20%. Nah, biasanya penerbit indie yang sampai 20% itu biaya publikasinya cukup mahal. Biasanya kayak gitu ya. Nah, terus kalau besar kecil penerimaan royalti, penerimaannya ya, itu ditentukan berdasarkan harga jual dan jumlah buku terjual. Artinya buku makin tebal makin mahal. Dan semakin banyak terbeli, itu royalti si penulis akan semakin banyak. Tapi penulis juga harus paham tentang psikologi pasar. Aduh, susah banget ya kita ngomongin psikologi pasar. Psikologi pasar itu kalau buku yang nggak penting-penting banget, sudah tebel, mahal, itu biasanya peminatnya kecil. Jadi kenapa kok saran aku tadi 50 sampai 100 halaman? Tujuannya adalah supaya teman-teman itu bisa menerbitkan lebih dari satu judul buku dalam program ini. Jadi lebih ke harganya jangan mahal-mahal banget supaya orang bisa beli. Kayak gitu. Oh ya, ini izin bertanya, untuk membuat buku cerita rakyat butuh berapa cerita dalam satu buku hingga layak terbit ya. Telat karena ada kegiatan. Oke. Jadi kita standarnya ini ya, 50 halaman hingga 100 halaman ini standar dari kita. Kalau berapa banyak cerita rakyat itu tergantung dari riset teman-teman sebagai penulis. Kalau teman-teman misalnya anggap aja cerita rakyat Papua, ternyata di Papua setelah melakukan riset beberapa hari ditemukanlah 10 cerita rakyat. 10 cerita rakyat itu ditulis ulang ya teman-teman, jadi jangan di copy paste, tapi teman-teman pahami dulu isinya. Terus ditulis ulang pun dengan materi-materi lainnya, teman-teman harus memahami isinya, terus ditulis ulang. Kenapa nggak boleh di copy paste, Kak? Soalnya itu nanti jadinya plagiat. Meskipun teman-teman
sudah mencantumkan daftar pustaka atau catatan kaki, tapi kan nilai originalitas karyanya teman-teman itu jadi rendah. Jadi meskipun ini cerita rakyat, teman-teman bisa menulis ulang versi teman-teman. Jadi kalau misalnya cerita rakyat yang ditemukan teman-teman dahulu kala ada seorang anak bernama Budiman. Dia tinggal di desa Kilebek bersama ibunya Nyai Dodoran. Maka teman-teman bisa membalikkan kalimat itu. Di sebuah desa yang disebut dengan desa Cilebek tinggallah seorang perempuan yang adalah janda eh, satu anak yang dikenal dengan nama Nyai Dodor. Anak dari Nyai Dodoran bernama Budiman, seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun yang sibuk menafkahi kehidupan dirinya dan juga ibunya. Misalnya kayak gitu. Jadi bisa dibalik-balik tulisannya, tapi tidak menghilangkan nilai-nilai pokok atau unsur pokok dalam cerita tersebut. Kalau buat cergam, apakah ada tim gambarnya? Kalau dari kami ada, tapi itu berbayar karena tidak termasuk dalam fasilitas yang teman-teman terima di sini. Itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin cergam yang berhubungan dengan muatan lokal, em, bisa menggambar sendiri atau coba cari riset ilustrator aja. Kalau misalnya kan nanti banding-banding juga ya. Kalau ilustrator di kami itu biaya ilustrasi halamannya 35.000 per halaman. Untuk biaya sampulnya 300 sampai 400.000. Itu biaya ilustrasi. Nah, nanti teman-teman bisa riset di luar, kalau ilustrasi di luar kena harga berapa. Terus nanti ikut program ini bisa memutuskan mau pakai ilustrasi dari kami atau mau dari ilustrasi ilustrator luar atau mau gambar sendiri. Jadi kalau teman-teman bisa menggambar, nggak ada salahnya menggambar sendiri tadi. Soalnya memang ada beberapa buku yang dia itu hasil karangan tangan. Jadi memang penulisnya gambar sendiri, terus dikirim ke kita dalam bentuk PNG, itu hasil scan, tapi scannya bagus ya. Jadi kualitas gambarnya itu tidak buram, tidak garis-garis, tidak ada item-itemnya, atau apalagi dia warnanya biru, gitu nggak ada. Jadi memang scannya bagus. Untuk royalti tidak bisa 30%, karena dari kebijakan kami memang 15%. Dan itu juga kebijakan dari penerbit lain beda-beda, tapi standarnya rata-rata memang 10 sampai 15%. Standarnya segitu. Kalau memang menginginkan untuk potensi yang lebih banyak, tadi kami sudah membuatkan 2 pilihan. Satu dijual pribadi sehingga tidak menggunakan konsep royalti. Kalau misalnya menggunakan dipublikasikan atau dijual kami, nanti menggunakan konsep royalti. Jadi teman-teman bisa memutuskan untuk jualan sendiri supaya mendapatkan penghasilan lebih banyak. Untuk buku mulok tingkat SMP yang di dalamnya ada beberapa teks, apakah teksnya harus buatan penulis atau mengutip dari berita atau sumber lainnya? Sesuai kebutuhan dari penulisnya. Jadi kalau teman-teman bikin buku tentang buku batik gitu kan, memang sebaiknya tulisan itu adalah tulisan berdasarkan persepsi penulis. Tetapi kalau ada hal-hal yang dia itu kutipan dan tidak memungkinkan untuk ditulis dalam persepsi penulis, penulis bisa menuliskannya dalam bentuk kutipan, tapi nanti disampaikan. Misalnya kayak menurut Madiun Akbar gitu. Dalam buku ini batik adalah atau nanti bisa disampaikan juga di dalam ini catatan kaki. Kalau misalnya ini tentang berita ya berarti nanti bisa disampaikan juga berdasarkan informasi dari koran Merapi misalnya.
edisi keberapa bahwa batik sudah mengalami proses mendunia dikarenakan ABC sampai D. Kak, misalkan kita mau cerita tentang Masjid Cheongho untuk anak PAUD, boleh ambil foto langsung masjidnya sebagai sampul. Hmm, kalau PAUD selama itu, bentar ya, selama itu memungkinkan tidak masalah sih. Jadi kan untuk menceritakan ke PAUD tidak harus dalam bentuk ilustrasi juga. Kalau misalnya memang ada bentuk fisiknya, bisa diambil fotonya terus ditulis. Kalau memang memungkinkan untuk ngambil foto, saran aku sih ngambil foto karena kan hak pengambilan gambar itu adalah haknya penulis. Tapi kalau kita ngambil fotonya dari Google misalnya, itu kan harus dicantumkan sumber fotonya dari mana. Karena hak fotonya itu kan bukan milik penulis. Nah, nanti baru dijabarkan ini namanya Masjid Cengho, terus masjidnya ada di mana, asal usulnya kayak gimana, dalam masjidnya ada apa aja, gitu. Apakah ada batas pengumpulan naskah? Tidak ada, Kak. Nanti langsung dikirim aja. Tapi memang saran saya jangan lama-lama, takutnya kelupaan. Kalau referensi dari wawancara bagaimana, Kak? Bisa dituliskan. Jadi nanti kalau nulis referensi dari wawancara, berdasarkan hasil wawancara atau diskusi bersama eh, namanya siapalah gitu, eh, diketahui bahwa bla 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 kayak gitu. Terus nanti orang yang diwawancarai bisa disampaikan dalam profil ya atau bionarasi. Jadi ada kan profil penulis, terus nanti ada profil orang yang diwawancara. Misal nih teman-teman anggaplah mau mengungkap tentang kegiatan Keraton Ngayogyakarta. Nah, terus teman-teman wawancara dengan abdi dalam, salah satu abdi dalam. Kalau misalnya abdi dalamnya mau, bisa difoto, terus bisa ditulis profilnya singkat aja, kayak dia namanya siapa, sudah jadi abdi dalam berapa lama, selama jadi abdi dalam ngapain aja. Gitu. Di profilnya, kalau semisal teman-teman mau fokus tentang kegiatan di Keraton Yogyakarta-nya. Jadi bukan tentang biografi abdi dalamnya, tapi eh, jadi itu bisa dijadikan sebagai lampiran. Nah, kalau biografi abdi dalam itu nanti masuknya bisa kearifan lokal juga bisa bukan kearifan lokal ya. Kayak gitu. Untuk rekaman Zoom nanti akan dibagikan di grup ya. Bagaimana penulisan daftar pustaka dari hasil wawancara? Kalau hasil wawancara, hmm, kebanyakan sih kalau buku biografi cuman langsung ditulis aja. Jadi kayak narasumber siapa 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 kayak gitu kalau kebanyakan buku biografi. Kalau bukan buku biografi saya lupa ya. Nanti saya kirim di grup aja ya cara penulisan daftar pustaka yang benar. Jadi nanti itu bisa dijadikan pedoman teman-teman ketika menulis daftar pustaka. Nah, kayak gitu eh, ada pertanyaan lain atau tidak? Nah, semisal sudah tidak ada pertanyaan lagi atau mungkin belum ada pertanyaan lagi, dari saya sendiri mengucapkan terima kasih atas ketertarikan teman-teman dalam mengikuti program pelatihan dan penerbitan buku mulok ini. Eh, Lalu untuk tantangan menerbitkan bukunya saya sampaikan lagi bahwa ini bukan bersifat wajib. Jadi teman-teman yang mau mencoba menerbitkan buku silakan mengikuti program tantangan ini dengan fasilitas yang sudah tercantum di sini. Lalu untuk sertifikatnya dari sertifikat pelatihan ini akan dikirimkan setidaknya 5 hari kerja. Terus untuk sertifikat penerbitan buku akan diberikan kepada penulis yang berhasil melakukan tantangan
hingga bukunya berhasil diterbitkan. Begitu ya. Terus untuk informasi lain-lain, kayak misalnya teman-teman mau nanya kalau mau kerja sama kayak gimana, terus kalau mau jadi member nanti kayak gimana, itu bisa ditanyakan lewat nomor telepon ini. Kayak gitu ya. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah berpartisipasi. Selamat siang dan juga sampai jumpa lagi.